Halo teman-teman, saya Muhammad Fadil dari Hubungan Internasional Angkatan 2019 Universitas Pajajaran. Saya sekarang akan memberikan analisa terhadap film Blood Diamond tentang masalah dan isu hubungan internasional, identifikasi organisasi internasional, dan aspek-aspek tata kelola global yang ada di film Blood Diamond ini. Jadi, film Blood Diamond ini tuh menceritakan kisah yang terjadi di Afrika, terutama di negara Sierra Leone. Nah, film ini tuh menceritakan di tahun 1999, RUF atau Revolutionary United Front memberontak melawan pemerintah Sierra Leone. Nah, di film ini tuh banyak mengangkat isu-isu hubungan internasional. Yang pertama tuh tentang perdagangan ilegal senjata, terus juga ada perdagangan ilegal berlian. Nah, RUF atau Revolutionary United Front memakai berlian-berlian yang sudah didapatkan atau ditambang itu tuh dijadiin untuk modal pembelian persenjataan ilegal yang dijadiin untuk senjata ilegal yang dipakai buat perang. Jadi bisa dibilang RUF tuh melakukan transaksi berlian dan menjadikan berlian-berlian itu menjadi modal untuk berperang mereka melawan pemerintahan. Nah, di film ini juga tuh kita bisa identifikasi beberapa organisasi-organisasi internasional. Yang pertama, organisasi internasional itu ada Global Witness. Nah, Global Witness ini tuh adalah sebuah NGO internasional yang berjalan di bidang untuk mencari tahu atau mengidentifikasi korelasi antara konflik dan ekonomi. Nih, di film Blood Diamond sendiri tuh Global Witness kayak tidak setuju, kayak menemukan korelasi tentang perdagangan berlian terhadap perang yang terjadi di Sierra Leone. Nah, Global Witness tuh tidak setuju dengan adanya transaksi berlian yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta di luar negeri dan para pemberontak RUF. Masalahnya, uang yang sudah dijual berlian itu dipakai oleh para RUF untuk membeli persenjataan-persenjataan ilegal. Nah, yang selanjutnya ada organisasi UNHCR. Nah, UNHCR sendiri itu merupakan organisasi atau lembaga PBB yang fokus untuk menghadapi dan mengurusi masalah-masalah refugees. Nah, di dalam negara konflik yang diceritakan di film ini tuh UNHCR membantu tokoh utama untuk salah satu tokoh utama untuk menemukan keluarganya dan menampung anggota-anggota keluarganya. Nah, di dalam negara konflik biasanya UNHCR membantu dengan refugee atau korban-korban dari perang. Nah, UNHCR sendiri itu memiliki peran penting sebagai lembaga PBB untuk membantu masyarakat yang terdampak perang dan untuk membantu mereka-mereka yang tergusur dari rumah mereka karena perang. Nah, setelah UNHCR terdapat WFP atau World Food Program. Dengan adanya bantuan makanan dari WFP dari PBB, WFP itu memberikan bantuan pangan untuk para korban dari perang. Nah, di film ini tuh kayak diceritain juga WFP tuh ngasih makanan-makanan pangan kepada refugees untuk membantu mereka ya hidup sehari-hari. Nah, setelah dari kita bisa identifikasi organisasi-organisasi internasionalnya, itu juga bisa lihat dari aspek tata global sendiri. Yang pertama tuh ada pelanggaran hak asasi manusia di film ini tuh. Nih, RUF tuh banyak merekrut tentara-tentara anak kecil yang merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi dan melanggar dari hukum peperangan itu sendiri. Kayak diceritain salah satu tokoh
utamanya punya anak, dan anaknya itu tuh diculik untuk dijadikan secara paksa tentara RUF. Banyak tekniknya yang diperlihatkan di filmnya. Yang pertama tuh didoktrin atau dibohongin ataupun dipaksa secara paksa tanpa ada sukarela untuk dijadikan tentara-tentara anak kecil. Nah, di film ini tuh kita diberikan bayangan umur mereka. Nah, umur mereka tuh masih relatif muda. Sampai ada yang sampai SD, umur tuh sekitaran 11 sampai 12 tahun di film yang The Blood Diamond itu diceritakan. Tentara anak kecil ini tuh sangat dilarang oleh PBB dan sangat dipantau oleh Human Rights Watch, terutama di saat konflik seperti yang di Sierra Leone. Para anak kecil menggunakan persenjataan yang dibeli oleh berlian. Film Blood Diamond ini tuh menceritakan sebuah konflik di sebuah negara dan memperlihatkan sisi buruknya perang, terutama perang yang hanya memfokuskan tentang kekuasaan itu sendiri. Film Blood Diamond ini tuh menceritakan bagaimana kehidupan para masyarakat yang terpengaruh atas keinginan dari orang-orang di luar yang mempunyai kekuasaan lebih. Bisa dibilang Blood Diamond ini tuh sebuah refleksi terhadap situasi nyata yang waktu dulu tuh di Afrika pernah terjadi, mungkin di waktu sekarang juga masih terjadi. Sekian dan terima kasih. Makasih ya udah nonton analisa dari film Blood Diamond ini. Saya Muhammad Fadil dari Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran angkatan 2019. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.